Nikmat yang paling besar tadi saya sebutkan nikmat Islam. Ini wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah di atas Islam. Karena dengan agama inilah kita mendapatkan kebahagiaan. Dengan agama ini kita juga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan agama ini manusia masuk surga. Allah mengendaki kebaikan dengan Islam. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Maka disebutkan bahwa apabila Allah mengendaki, idza aradallahu biqaumin khairan, atau dalam riwayat yang lain disebutkan idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala bihimul Islam. Apabila Allah mengendaki kebaikan kepada satu rumah, apakah minal Arab atau minal Ajam, dalam hadisnya itu, adkhala alimul Islam, maka Allah masukkan mereka ke dalam agama Islam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang pertama. Jadi kalau Allah mengendaki kepada satu kaum, satu rumah, baik dari minal Arab atau minal Ajam, dari kalangan orang Arab atau orang Ajam, Allah masukkan mereka ke dalam Islam. Makanya kita nikmat diberikan hidayah di atas Islam, bersyukur. Kemudian kalau sudah kita masuk dalam agama Islam, ya kita harus belajar tentang Islam, wajib. Kemudian juga kita wajib mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, hatta kita nggak punya apa-apa. Kalau ditakdirkan oleh Allah, kita nggak punya apa-apa. Pas-pasan, rezeki pasti dikasih sama Allah, pasti. Pas-pasan. Tapi kita qanaah dengan hidup itu. Hatta kita hari ini cuma punya beras aja, punya lauk sedikit, kita syukuri. Kita merasa cukup dengan apa yang ada, maka kita termasuk orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima ata. Sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung siapa? Orang Islam. Orang Islam itu orang yang beruntung. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah cukup. Bukan banyak, cukup. Meskipun sedikit cukup dia. Wa qannahu Allah bima ata, dan dia diberikan qanaah oleh Allah dengan apa yang Allah berikan, maka dia orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Kemudian kita wajib belajar tentang Islam. Kemudian kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan qanaah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kemudian kalau kita lihat lagi orang-orang yang tidak diberikan hidayah dari Islam, sengsara mereka hidupnya. Di dunia dia sengsara, di akhirat sengsara. Masuk neraka kekal abadi. Orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftara bih. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas, enggak diterima oleh Allah. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka adalah azab yang pedih dan mereka enggak punya penolong. Di dalam surah Ali Imran di ayat 91. Jadi orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka selama-lamanya, kekal abadi. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Syukur. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, nggak bisa. Sehari di sana sama dengan 1000 tahun di muka bumi ini. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari api neraka, nggak bisa keluar dari api neraka. Dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ini syukuri nikmat Islam ini. Yang kedua, nikmat sunnah.
Kita wajib mensyukuri nikmat sunnah. Allah memberikan kepada kita hidayah di atas sunnah. Kita wajib mempelajari sunnah Nabi SAW, memahaminya dan mengamalkannya, dan mendakwakan kepada keluarga kita tentang sunnah Nabi SAW. Nikmat hidup di bawah naungan sunnah ini nikmat yang luar biasa. Antum merasakan kebahagiaan dengan nikmat sunnah ini. Antum merasakan ketenangan dan ketentraman dengan sunnah. Coba kalau nggak diberikan hidayah di atas sunnah, ikut kelompok-kelompok yang sesat, ikut aliran-aliran yang sesat, ikut torekot-torekot yang sesat, ikut hizib-hizib yang sesat, atau yang lainnya, nggak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Nggak akan tenang. Makanya Allah berikan hidayah kita di atas sunnah, nikmat, nikmat. Kita sholat, nikmat. Kita hidup, nikmat. Kita baca Al-Quran, nikmat. Yang lain nikmat sudah. Dengan sunnah yang Allah berikan hidayah. Makanya antum banyak bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Syukur kepada Allah. Pelajari itu. Banyak orang yang tidak bersyukur. Pelajari. Enggak cukup ngaku saya ini udah ikut sunnah, tapi enggak belajar. Belajar terus. Dan kita belum belajar yang sebenarnya, belum kita ini. Kita harus terus belajar. Baru kitab-kitab mungkin satu. Ya kitab yang kita kaji juga kitab yang tipis yang sekarang kita kaji. Ya, para ulama sudah baca ribuan kitab. Puluhan ribu kitab mereka baca. Kita belum. Belum. Maka pelajari. Pelajari itu. Ribuan kitab